Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi koordinasi terkait dengan prakerja. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menyampaikan beberapa update bahwa minggu kemarin ya sampai minggu ini kita sudah sign untuk PKS-nya. Kita menunggu counter sign dari pihak digital platformnya Karirmu. Namun insya Allah saya percaya mungkin mulai minggu depan ini counter sign-nya kita bisa dapat dari Karirmu, dan selanjutnya akan ada proses pendampingan dari Karirmu. Nah, terkait dengan hal ini mungkin kita perlu melakukan percepatan ya, akselerasi untuk segera bagaimana menayangkan modul pelatihan atau materi pelatihan yang kita akan tawarkan ke LPI prakerja, ke PMO prakerja, karena proses dari materi-materi ini akan ada proses kurasi akan memerlukan waktu dan juga ada tahapan. Dan saat ini kita sudah di akhir September dan kita menargetkan sesuai dengan timeline sebelumnya bahwa di Oktober itu harapan kita sudah tayang ya, pertengahan Oktober paling lambat. Jadi November Desember berharapnya kita masih kebagian kue peserta yang masih memiliki kartu prakerja. Karena tahun depan kita nggak tahu akan ada perubahan kebijakan atau apa, tapi tentunya kita antisipasi saja. Jadi November Desember itu adalah window time kita atau peluang kita untuk bisa nge-grab ya peserta sebanyak-banyaknya. Karenanya saya berharap dan kita semua berharap kita bisa mengambilkan momen yang ada saat ini untuk budget tahun 2021 ini. Karena kalau kita monitor berita-berita online, selalu ada perubahan untuk prakerja ini, termasuk mengantisipasi mungkin semakin membaiknya kondisi terkait dengan pandemik, sehingga ada wacana juga bahwa kalau kemarin totalitas tahun ini proses prakerja itu daring, online, ada wacana, ada luringnya juga, tatap muka gitu. Nah, ketika proses tatap muka, saya nggak tahu nanti skemanya akan seperti apa lagi gitu ya. Jadi mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, sekarang kita fokus akselerasi, percepatan bagaimana kita secepat mungkin bisa mengikuti tahapan-tahapan dan kita bisa segera menayangkan program pelatihan kita sehingga bisa segera diikuti oleh para pemilik kartu prakerja yang sampai hari ini sudah banyak ya, yang sudah pegang gitu ya, karena tiap 2 minggu kalau nggak salah ada pembukaan gelombang untuk peserta prakerjanya, pemegang kartu prakerjanya. Jadi itu saya mohon mungkin diluangkan waktunya untuk bisa kita sama-sama, karena pekerjaan awal ini yang akan agak relatif berat Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai membuat materi, ini Bapak Ibu tinggal kipas-kipas saja setengahnya kan, karena prosesnya kan berjalan daring gitu ya, tidak akan menyita atau menyibukkan Bapak Ibu sekalian. Jadi prosesnya ini di awal aja kita yang memang perlu konsentrasi, perlu effort untuk membuat. Tapi setelahnya akan lebih santai lah Bapak Ibu ketika program materi pelatihannya sudah tayang di platform digital prakerja. Jadi itu ya, ini saya menyatakan demikian karena apa? Ada beberapa teman kita yang sudah lebih awal ikut di prakerja dan mereka sekarang udah kipas-kipas, sudah ibarat katanya coba ngelihat aja di monitor di di online pemasukan ya dari penjualan pelatihannya. Nah, kita berharap kita bisa mengikuti seperti mereka juga, sukses mereka. Jadi itu sekali lagi Bapak Ibu mohon nanti disimak penjelasan dari Pak Agus dari teman-teman BDS tentang bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik itu. Tapi sebelum menuju ke Pak Agus, mungkin saya ingin mengundang Pak Ali. Mungkin Pak Ali kalau monitor bisa menyampaikan dua patah kata sebagai pembukaan. Pak Ali, monggo. Om, saya di jalan hujan ini. Oh, hujan. Anu aja, saya nutupnya aja. Oke, kalau gitu Om Ali posisi monitor ya. Oke, kalau gitu untuk tidak memperpanjang waktu dan memperbanyak waktu, saya silakan waktu kepada Pak Agus untuk bisa melanjutkan. Pak Agus, silakan Pak Agus. Siap Pak Wahyu. Ya, assalamualaikum semuanya yang ada di sini.
Sebelumnya, Waalaikumsalam. ya, terima kasih. Saya di sini di bagian production dari BDS untuk pembuatan konten. Saya di sini mengundang juga namanya Etasia, ini adalah yang produser, nanti dia akan membackup untuk di kebutuhan-kebutuhan segala macam. Jadi kalau kita bilang di PH itu sebagai produser lah gitu ya. Nah jadi oke. Saya di sini ada satu, sebentar, mas saya buka dulu ya. Saya share dulu Pak ya. Share-nya udah dibuka ya Pak Wahyu ya, bisa share ya. Sebentar. Oke. Ya begitu. Oke Pak. Nah di sini ada satu lembaran dalam bentuk PDF. Saya sudah bikin ini konten production guide. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang proses sebuah produksi seperti apa supaya kita ada pemahaman yang sama bagaimana nanti pada pelaksanaannya kita nggak bingung gitu. Ini prosedurnya gimana segala macam, apa yang harus disiapkan. Kemudian dari pihak pengisi konten juga harus ngapain, sudah saya bikin jalur ceritanya, kemudian persiapannya apa. Oke, sebentar. Sebelum Pak Agus, mungkin saya cuma memastikan aja Bapak Ibu bisa lihat ya presentasi yang di-share oleh Pak Agus. Bisa Pak, bisa. Bisa, Oke, bisa. Oke, ya makasih. Lanjut, Bisa, Pak. bisa. Alhamdulillah sudah lengkap nih Pak. Sudah lengkap. Oke, lanjut Pak Agus. Siap, siap. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita ke halaman kedua. Nah, di sini kalau di PH itu ada namanya pre-production. Dalam pembuatan video itu ada pre-production, production, dan post-production. Kita mulai dari pre-production ya. Di sini saya sudah jelaskan bahwa materi disiapkan oleh pihak LPIA itu adalah persiapan modul pelajaran. Ya, pasti dari peserta yang akan membuat konten, mengisi konten ya. Kemudian persiapan peralatan pendukung jika dibutuhkan. Ya mungkin kayak masak-memasak, pasti ada oven segala macam ya. Kemudian persiapan talent, guru, murid, dan pendukung lainnya. Ini kenapa misalnya kayak pelajaran bahasa Inggris, kita pasti butuh kayak praga atau talent yang akan memperagakan dalam komunikasi antara si A dan si B, dalam yang punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Kemudian materi disiapkan oleh yang DBS itu adalah dari pihak BDS itu adalah tim produksi konten. Di sini ada director, pengatur laku atau pengarah gaya, kemudian kameramen, lighting, kemudian video editor, editing untuk editing videonya, kemudian peralatan syuting dan lokasi. Ini akan kita provide. Kemudian kita langsung ke berikutnya, production. Nah di sini production ini kita biasanya bekerja berdasarkan jadwal yang sudah disepakati kedua belah pihak. Ya. Jadi dan lokasi juga. Lokasi sendiri saya sudah siapkan di daerah Sentul, di sebuah rumah juga ada, dan di Bogor ada, yang ada dapurnya untuk yang masa-masa hasil meeting kemarin di LPIA. Kemudian pengambilan adegan kita adalah sesuai rundown. Jadi kita akan persiapan syuting itu biasanya dari pagi, kita sudah siapkan jam 7 kita sudah standby. Mungkin tim pengisi konten yang dari luar kota, nanti gimana ya, mekanismenya silakan diatur. Pokoknya kita sesuaikan jadwal dengan talentnya lah untuk standby di lokasi jam berapa nanti kita. Yang saya harapkan sih biasanya kita dari pagi, karena saya lihat adegan shooting konten ini kan panjang-panjang ya, 10 menit, ada modulnya 5B, berarti udah 1 jam. Nah dalam pengambilan itu pun kita butuh effort gitu loh. Kita akan menggunakan 2 kamera. 2 kamera itu supaya angle-nya bisa nggak boring ya, nggak bosen biasanya begitu. Kemudian, nah materi peralatannya sudah disiapkan di lokasi, jadi di cross check lagi jangan sampai ada yang kurang, karena nanti akan repot di pelaksanaan produksinya. Nah yang kelima ini adalah selama syuting kita didampingi atau 1 atau 2 orang sebagai supervisor untuk menghindari kekurangan atau kesalahan, karena biasa di lapangan tuh kalau syuting nanti kurang ini kurang itu kan, itu ada biasa itu dilakukan kalau kita syuting itu klien atau dengan advertising itu mereka selalu ada orangnya lah untuk hadir ya, tambah-tambahan. Kadang-kadang biasanya tuh permasalahannya adalah di skrip biasanya skrip, jadi nggak dilepas kita. Tapi kalau nanti sudah terbiasa untuk production video berikutnya, biasanya kalau sudah biasa kita akan
lebih gampang. Biasanya yang di awal ini agak susah biasanya. Karena kita lagi cari format bentuk ya, bentuk gimana sih gitu ya. Tapi saya ada contoh, saya akan perlihatkan. Yang ketiga adalah post production. Nah, ini adalah proses yang agak butuh waktu. Kalau shooting 1 hari, kalau editing ini bisa 3 sampai seminggu, tergantung tingkat kesulitan yang harus diedit. Tapi karena video pembelajaran, saya juga sudah melihat beberapa video yang ada, nanti saya akan perlihatkan. Kita bagaimana mengemas konten ini menjadi yang enak dilihat, gampang dimengerti, tapi secara visual sudah keren gitu. Artinya nggak bosenin, ada ada rundown, ada satu storyboardnya lah kalau kita bilang tuh opening, bumper opening. Jadi ngelihatnya juga nggak. Saya lihat beberapa konten di YouTube tuh kayak masa itu agak membosankan. Kenapa? Dia langsung muncul aja orangnya ngomong, tahu-tahu langsung masa nggak pakai penjelasan. Nah, kita di sini akan membuat sebuah template dari opening, perkenalan sampai ke modul 1, modul 2, nanti lebih sistematis lah. Nah, di sini ada proses editing. Kita akan bikin offline, draft. Offline ini artinya adalah kita akan membuat cutting video sebelum dikasih teks dan segala macam. Tapi memang ini butuh waktu ya. Kalau untuk offline itu harus kasih teks segala macam. Tapi nggak apa-apa. Kita akan preview hasil daripada editing 1 modul dulu untuk supaya kita bisa tahu secara secara overall lah gitu loh. Oh, ini enak nih, ini bagus gitu. Kemudian revisi. Jika ada revisi kita akan revisi. Dan biasanya di awal itu yang agak lama itu adalah tektok mengenai revisi. Oh, ini kurang, apa kurang. Nah, itu apalagi video panjang begini, kita kadang-kadang butuh ketelitian sih. Karena kalau udah dibungkus, bongkarnya repot lagi masalahnya. Nah, kemudian ketiga adalah modul konten akan berisi. Nah, ini akan berisi suara musik library, voice over, video, gambar, ada 2D animation dan motion graphic, efek. Efek ini seperti kayak suara-suara yang sorry, tring kayak begitu. Jika dibutuhkan sih nggak harus begitu. Ada lagi text title. Ini kita bilang super impose text title. Jadi menjelaskan tentang apa yang divisualkan gitu. Nah, ini akan terjadi. Jadi mungkin kalau yang sudah biasa bikin konten akan paham lah secara komposisinya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah tahapan. Pak Agus, interupsi sebentar Pak Agus, izin. Boleh. Ya. Mungkin kan nih Pak Wahyu izin, beliau belum kenal siapa Pak Agus. Mungkin sedikit Pak Agus menceritakan yang baru bergabung, biar tahu. Mohon izin kalau memang sudah kenal ya alhamdulillah. Oh, iya. Agus itu adalah modulus band yang memang biasa menciptakan. Jangan langsung ke materi tadinya Pak Agus. Mohon izin Pak Agus. Siap. Oke. Oh ya, saya perkenalkan dulu deh sebelum lanjut. Nama saya Agus Hendra Jaya. Dulu saya, kalau ibu-ibu tahu, tahun 90 saya adalah personil modulus band, pemain band. Saya megang keyboard Bu dulu. Saya aliran jazz berat Bu, aliran jazz berat. Kemudian di tahun 2003 saya bikin PH. Sudah lima kali bikin PH, alhamdulillah rugi semua. Jadi akhirnya saya bikin PH benar-benar saya tidak merugi gitu kan, karena saya belajar semua dari situ. Nah, proyek pertama saya dapat dari Pak Eri Subada yaitu iklan Taman Mini Indonesia Indah waktu itu, karena saya ada di situ, jadi saya bantu beliau. Ya, di sini saya belajar tentang bagaimana mendesain sebuah produksi yang simple, tidak mahal, tapi efektif dan berbobot gitu loh. Jadi betul-betul, apalagi kalau dibilang sekarang saya masuk ke sini nih, saya betul-betul ya ditantang untuk berbuat sesuatu buat bangsa Indonesia ya, kalau saya bilang luar biasa lah. Gitu. Kemudian saya di Keong Mas juga dengan Pak Eri Subada, saya membuat film 2, film dinosaurus itu CGI animasi 3D dan film animasi Keong Mas, dan alhamdulillah sudah sukses film itu di Keong Mas. Karena pandemi jadi stop semua produksi dan tayang juga stop. Oke, kemudian saya juga sebagai musisi ilustrasi film Wiro Sableng, Si Manis Jembatan Ancol, Si Buta Ridwan itu tahun 90-an, banyak sekali. Terus album Yuni Sara, Maribeth, Krisdayanti saya pernah bikin semua. Saya sebagai arranger saya di Billboard Indonesia. Kemudian saya juga pengisi suara voice over.
Mungkin Ibu pernah dengar suara saya di iklan TV banyak, Bu. Salah satunya Mayora itu juga saya. Satu lagi dari Mayora, itu suara saya, Bu. Jadi Ibu pasti pernah dengar tuh ya. Banyak, Bu. Udah ratusan suara saya di TV. Mungkin orangnya tahu ini saya orangnya. Kalau orang-orang zaman dulu pada tahu lah ya. Tahu ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian saya juga praktisi broadcasting. Saya ngajarkan tentang EduMovie. Itu adalah membuat video pakai HP aja, Bu. Udah nggak berat-berat, Pak. Sekarang zamannya HP, semua HP dibawa tidur. Lebih sayang HP daripada istri kayaknya, Pak ya. Kalau nggak salah sih begitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Mungkin perkenalan saya cukup, Bu ya, atau Pak ya. Saya rasa bidang saya sudah 30 tahun di bidang ini. Dan ya sudah banyak pengalaman dan pemahaman yang harus saya berbuat sesuatu lah. Mudah-mudahan dari sini saya bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat LPIA ya Pak Wahyu ya. Pak Ya, siap Pak Agus. Jadi tadi sudah dijelaskan profil singkatnya, nanti boleh di akhir modul dilihatkan karya-karyanya Pak Agus buat teman-teman biar tambah mantap. Ini ya, yang jelas kepada teman-teman yang tergabung di LPIA Prakerja, ini kita ini luar biasa lah profil beliau nih. Insya Allah akan membuat penampilan program kita akan jauh lebih baik dibanding yang lain. Oke, lanjut Pak Agus. Ya, siap-siap. Oke, saya lanjutkan kembali. Ini video saya matiin Pak karena beratnya. Oke, saya lanjut ya. Habis production kita ke tahapan proses pekerjaan produksi. Nah, di sini ada modul pelajaran disiapkan oleh pengajar. Kita sebagai PH, saya itu butuh data ya. Data itu dalam format Word atau PPT. Skrip setiap modul pelajaran detail, detail ya. Kemudian ada image atau video tambahan jika ada yang diperlukan. Jadi ini sebagai tambahan ketika kita editing itu kita butuh ini. Nanti ada contohnya saya tunjukkan. Kemudian ada rekaman suara atau sebagai guide untuk animasi atau video. Misalnya lagi masak-masak. Itu kadang-kadang ketika proses memasak itu kan si juru masaknya, chefnya itu kan dia ngomong kadang-kadang, tuangkan susu, tuangkan garam, tuangkan segala macam itu. Nah, biasanya itu kita akan mengikuti guide audio daripada si chef, tapi nanti gambarnya nyusul. Itu sih secara storyline-nya gitu. Ini untuk mempermudah editing. Jadi mungkin untuk pelajaran yang lain juga, kalau tata rias juga begitu. Kadang-kadang di tata rias itu kan dia rambutnya disasak. Nah itu bisa juga dilakukan pada saat live shooting. Misalnya ibu siapa ya? Ibu Kun ya, Ibu Kun tuh nanti akan ngomong di sebelahnya si peraga dan penata riasnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sasak rambutnya, ininya. Nah, kadang-kadang dalam proses produksi itu lebih baiknya adalah kita sudah ngerekam dulu pakai HP aja, Bu. Gitu. Jadi Ibu punya skrip, Ibu bikin aja rekam pakai suara Ibu. Nah, nanti itu Bapak punya pakai suara Bapak, itu sebagai guide kita buat editing. Jadi kita ketahuan durasinya, Pak. Itu sih, itu penting sekali. Karena kalau tanpa audio kita nanti bingung. Kalau hanya melihat skrip aja, kita nggak tahu yang dibutuhkan apa di situ kan. Karena antara suara dengan gambar itu saling terikat biasanya begitu. Nah, di sini di B, rekaman bisa dilakukan oleh masing-masing pengajar sebelum syuting. Bisa direkam di rumah. Jadi Ibu sudah kirim data dulu kita, nanti kita simpan dalam folder masing-masing ya. Sebelum masuk editing baru kita apply di timeline-nya aplikasi editing kita. Kemudian pengambilan gambar itu adalah lebih utama adalah pengajar guru dan peraga, talent, lokasi, background pemandangan kerja. Nah ini kita melakukan mungkin lebih banyak kita akan pakai green screen, Bu ya. Green screen, metodenya green screen. Karena lebih mempermudah kita background mau diganti apapun bisa gitu ya. Kemudian proses editing itu editing dan preview materi approval. Jadi editing itu adalah proses untuk menyambung video, menjahit video dan segala macam. Kemudian kita offline, yang sebelah offline tadi itu offline ini. Kita akan presentasi review materi kepada pihak LPIA untuk dikomentarkan, dikomen gitulah. Nah, setelah itu baru di approval. Nah, approval ini sudah siap tayang lah kalau saya bilang sih. Baru penyerahan materi. Saya lanjut lagi ya berikutnya. Nah,
Ini adalah studio kita yang untuk green screen, Pak. Nanti Bapak dengan Ibu yang datang biasanya kayak misalnya pengajar bahasa Inggris, seperti apa sih, gitu kan. Nah, ini saya mau tunjukin videonya, Pak ya. Nah, nanti bentuk videonya itu kayak gini, Pak. Sorry. Ini. Ini openingnya, Pak ya, bumper openingnya. Bumper openingnya. Ini buat Ikatan Apoteker Indonesia saya bikin. Suaranya kok nggak keluar ya, Pak Agus? Memang saya. Udah, Pak. Sekarang udah. Belum. Oh, udah baru. Oke. Sudah bersama dengan Pak Toto di sesi yang pertama tentang apa itu komunikasi. Nah, kali ini kita akan membahas 5G connection. Apa sih 5G connection itu? Nah, kita akan bahas bersama-sama melalui sebuah praktek sebuah simulasi. Nah, apa aja kita akan lihat. Sebelumnya saya akan tanya, apa sih menurut Anda sebuah koneksi itu apa? Adakah yang setuju dengan tulisan saya di layar? Kemampuan memahami orang lain dan berjalin dengan orang lain. Sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengaruh orang lain tersebut. Apakah rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya setuju dengan pendapat saya? Kan mungkin ada yang punya pendapat lain. Ya, ternyata connect itu bukan hanya sekedar memahami orang lain, tapi di sini ada apa sih? Ada saya, ada kata saya memahami. Oke, ini salah satunya adalah buat Ikatan Apoteker Indonesia karena mereka akan mendistribusikan ke seluruh apoteker di seluruh cabang mereka. Jadi mereka bukan video ini tidak harus kirim si Bapak ini ke sana gitu. Jadi dengan ini cukup. Nah, yang kita butuhkan seperti saya bilang tadi adalah data-data itu, Bu, data-data yang ini. Nah, ini shootingnya green screen. Ini shootingnya green screen. Jadi kita hanya bikin layar TV ini dengan ini dan hijau ini hilang semua. Nah, ini nanti isinya adalah dari PowerPoint itu sendiri semua. Nah, itu akan kita sync. Yang dia ngomong apa, ini sudah sama persis. Jadi dia lebih improvisasi, tapi kontennya, jadi teknik shootingnya adalah kita di depan dia itu adalah sebuah layar. Jadi kayak kita bilang itu adalah matador ya. Matador itu apa ya? Prompt text. Jadi buat guide dia ngomong, makanya matanya kan ngelihat ke arah sini nih. Ini ada layar TV di depan dia persis ini. Jadi ketika dia pakai alat untuk memindahkan halaman itu dari komputer itu, nah dia pokoknya apa yang dia bilang di situ itu isinya ini, gitu loh, gitu Pak ya Bu ya. Jadi ini salah satu metode yang cepat dan mudah untuk bicara konten. Jadi nggak tahu nanti kebutuhannya apakah untuk menjelaskan tentang konten apa gitu ya Pak ya, atau bahasa Inggris atau apa. Tapi juga di sini nanti ada insert juga yang mungkin ada video atau apalah gitu ya untuk menjelaskan lebih jelas lagi lah gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ini kita akan seperti ini Bu nanti. Nah, ini adalah sampel template storyboard video pembelajaran. Jadi kita tuh selalu menggunakan metode, nah ini ada bumper opening. Tadi yang saya bilang tadi itu adalah bumper yang ini tadi nih. Nah, ini bumper. Nah, durasinya 10 detik, itu minimal bumper, atau bisa juga 20 detik. Kemudian introduction pengenalan program. Nah, pengenalan program ini nanti ya Bapak harus ada, atau Ibu harus ada menjelaskan, hari ini kita akan belajar tentang tentang memasak tahu, misalnya gitu ya. Membuat tahu telur atau apalah gitu. Nah, kemudian Bapak mungkin memperkenalkan diri dulu, saya praktisi di bidang apa gitu ya. Itu Bapak susun sendiri aja. Karena perlu sekali, seperti misalnya saya ada contoh mana ya. Ini dia. Nah, ini Inul ya, Bu ya. Halo teman-teman pengusaha kuliner, apa kabar? Ini yang resep andalan risol creamy. Yuk kita mulai. Yang pertama, margarin. Sorry, ini. Halo teman-teman
pengusaha kuliner, apa kabar? Ketemu lagi sama Jengino dan juga Mi Burung Dara. Enaknya nyambung terus. Nah, ini yang resep andalan snack klasik yang pasti laris manis. Penasaran kan? Risol creamy. Yuk kita mulai. Yang pertama, ini udah tak siapin margarin, tumis bawang putih, dan bawang bombay. Kenal nggak yang namanya oregano? Oh, tepungnya di sini. Ono lada hitam, ya say. Setelah harum, ini aku udah siapin daging. Ya, oke. Ini kita lihat ya, dia ada opening bumper. Kemudian Inul memperkenalkan diri. Kemudian dia menjalani. Ini makanan sudah jadi. Jadi dia sebelum kita proses masak itu kita sudah tunjukkan hasil jadinya dulu. Kemudian di sini ada judul makanannya, nama makanannya. Kemudian, nah ini ada tulisan ingredients-nya, kandungan apa aja yang dibutuhkan. Nah, jadi kemudian ada angle dari depan, ada angle dari kanan. Ini sih umum ya. Cuman ini format buat TikTok, jadi kita bikinnya vertikal. Kalau ini kayaknya nggak akan vertikal, yang ini lebih lurus. Nah, kemudian, setelah pengenalan program, baru masuklah 5 part modul pelajaran menerangkan. Ini tentang kontennya adalah tempat wisata. Wisata ini Taman Mini. Nah, di sini kita menjelaskan tentang mungkin modul 1 bahasa Inggris ya, misalnya Pak ya, Bu ya. Ini tentang anjungan ini, kemudian, nah itu kita skrip itu kita serahkan kepada pengajar untuk nanti bagaimana. Kita hanya menyiapkan ruang template aja, isinya mereka gitu. Nah, kemudian ada kuis. Nah, ini lebih ke infografis. Kemudian ada praktek. Ini butuh talent yang akan ngobrol. Mungkin turis lah kita bilang. Terus ada post test juga. Ini saya ngambil dari Pak Anton ya. Setelah itu langsung bumper closing. Jadi sebenarnya pengajar itu di sini mungkin hanya di depan aja. Tapi ada juga yang buat misalnya kayak masak-masak. Ini saya tunjukkan juga ada ya. Ini. Ini proses masaknya di depan. Ya, ini 15 detik. Welcome back to my channel, my home, Arul Purnomo di YouTube India. Kalian balik lagi. Ya. Nggak perlu tambahin air, nggak perlu tambahin susu, nggak perlu ditambahin krim. Kalaupun yang menambah ini, ya, saya mau jelaskan. Kalau video seperti ini nih biasanya kan untuk lebih ke entertainment ya. Jadi orang-orang yang sudah punya fans gitu ya, dia mau ngomong apa juga orang seneng lihat dia kan gitu. Tapi kalau untuk pembelajaran kayaknya nggak tepat gitu menurut saya sih. Ini lebih baik kita yang lebih ke lebih pasnya adalah seperti kayak gini nih, mana? Sebentar saya cari dulu filenya. Nah ini. Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Desa Raditya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu camilan, yaitu tahu crispy. Ini rasanya enak banget, apalagi kita makan pas hujan-hujan atau pas lagi anget-angetnya. Nah, ini maksud saya adalah suara yang sudah direkam dulu, kemudian baru kita isi gambar. Nah, ini crispy banget. Ini isinya begini. Cuman maaf, ini gambarnya kurang bagus, ini saya ngambil dari YouTube nih. Nanti gambar kita nggak kayak gini kok. 4x4 cm. Nah, ini. Selanjutnya ada 50 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok makan tepung maizena, dan 250 hingga 300 ml air. Nah, itu dia bahan-bahannya. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan ada bubuk juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian kaldu bubuk, baking powder, tepung maizena, garam, serta airnya. Sambil kita aduk perlahan, masukkan air sedikit demi sedikit. Baking powder double sini saya lebih suka menggunakan tepung maizena. Kenapa? Ya, ini sebenarnya promosi Bu ya, Pak ya. Namanya ditampilin, tapi nggak apa-apa lah.
Mungkin dia barangkali nanti satu hari si orang ini akan sponsori dia punya ini. Itu kan nggak tahu juga sih, tapi yang jelas kita akan hindari produk-produk ini, Pak, supaya kita lebih fokus kepada proses daripada ini aja. Tepung maizena oke, tepung tempe oke. Kemudian nggak tahu nanti apakah ada logo-logo ini, kita nggak tahu, tapi intinya ini namanya supers, Pak. Ini supers, tulisannya supers. Ini adalah superimpose logo ya, logo LPIA. Kemudian mungkin perlu dibikin juga logo untuk acara masak-memasaknya kan gitu ya, pakai topi apalah. Jadi setiap acara itu dia punya logo khusus, Pak. Itu sih saran saya aja. Nanti tim saya yang akan provide. Jadi kenapa? Karena dari logo itu akan memberikan satu kenangan buat orang yang nonton. Oh, logo ini orang yang lihat logo aja, oh tahu gitu kan, kayak Sikabayan restoran. Oh, itu Sikabayan gitu. Jadi tidak hanya flat aja, kita akan membuat sebuah daya tarik lah dari visualnya sih. Karena anak-anak sekarang mereka tuh lebih melihat sesuatu yang beda, Pak, secara tampilan. Oke, saya lanjutkan lagi, Pak ya. Kemudian ada satu lagi video pembelajaran ini, Pak. Nah, ini tentang pembelajaran Photoshop, Adobe Premiere Editing. Nah, ini dia screen recorder. Dia di screen recording. Jadi di sini kita lihat, di sini ada tampilan dia sebelah kiri. Nah, ini area untuk editing, aplikasi editingnya. It has been placed at the top right in the form of small fonts, and then other times it's also full screen. Now, why am I telling you this? There's a reason for it. The color grading that. Nah, jadi proses ini adalah dia paralel. Dia direkam juga, nanti gurunya diperekam sekaligus ngerekam sama screen recording di layar laptopnya dia atau di layar desktopnya dia. Nah, itu nanti tinggal ini mudah juga mengerjakan, mudah sekali. Gitu. Nah, ini tips aja buat mempermudah produksi nanti membuat konten kita. Oke, saya langsung lanjutkan lagi. Nah, ini saya ingin menjelaskan di sini kan kita kemarin ada satu hal yaitu membuat animasi ya. Mungkin supaya nggak bingung, kita lebih kepada motion 2D animation karakter. Karena yang ini ada contohnya, saya tunjukkan. Untuk bahasa Inggris. Nah, ini ilustrasi aja ya. Jadi introduction si guru bahasa Inggrisnya, introduction belajar bahasa Inggris untuk pengguna taksi online, Bapak Anton. Itu kemudian, nah ini masuk. Where are you going? To the train station, please. Shall I put your bag in the trunk? No thanks. I'll keep it with me. How long will it take to the station? About 20 minutes. Are you in a hurry? Oke, saya kemarin sudah preview dan presentasikan ke Pak Wahyu dan Pak Ali dan Bu Nino ya tentang ini. Nah, ini ada perbedaan dalam produksi, yaitu perbandingan waktu produksinya. Kalau kita bicara konten yang syuting, itu hanya membutuhkan dengan green screen itu yang seperti yang tadi itu, Ikatan Apoteker itu hanya sekitar kurang lebih 1 minggu. 1 minggu udah selesai itu prosesnya. Karena kita nanti metode pengerjaannya adalah dengan template. Template itu maksudnya sudah ada openingnya, tinggal ngasih ganti namanya, kemudian masuk ke situ green screen-nya, background-nya apa gitu ya. Kita tinggal kayak masak aja, ceplok gitu, udah jadi gitu ya. Nah, kemudian metode kedua, nah ini butuh waktu, kita harus butuh orang yang ahli tentang motion grafis. Pembuatannya butuh waktu sekitar minimal 1,5 bulan lah, sampai 2 bulan kadang-kadang ini. Nah, kalau memang kita butuh materi cepat untuk pengajaran, saya pikir efektifnya lebih ke sini ya. Karena di sini kita, kenapa ya, kemarin saya juga sampaikan ke Pak Wahyu, Pak Ali, dan Ibu Nino tentang, kayak misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris, kenapa nggak kita syuting aja gitu, kita butuh praga ya, sebagai yang penumpang, kemudian supirnya gitu. Tapi
mereka tidak harus di jalan raya. Nanti layar mobil mereka tuh layar ini nih saya kasih green screen warna hijau, ditutup, nanti backgroundnya kita gerakan. setting background aja. Nah, jadi mereka pura-pura duduk aja di sini gitu sih. Jadi mempermudah sih. Sekarang kan film-film di luar juga begitu, mereka nggak harus syuting di atas gunung, daki-daki gunung, semua itu di dalam studio semua pengerjaan. Tapi itu memang pakai namanya CGI, komputer graphic imagery, itu mahal dianya. Tapi kalau ini kan kita lebih ke full green screen dengan menggunakan properti yang mobil, orang gitu. Nah, terus kemudian ini perbandingan waktu yang harus kita perhatikan, bagaimana kita memproduksi konten agar tidak terbuang waktu hanya ngurusin 2D animation karakter ini sendiri. Ini butuh waktu lah pengerjaan, karena menggerakkan ini kita apalagi 6 jam. Nah, tapi saya dengar kemarin 6 jam itu ternyata tidak 6 jam semua, tapi ada penggabungan antara konten modulnya dengan ada webinarnya ya Pak Wahyu ya kalau nggak salah. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, udah. Nah, ini sudah cukup nih. Saya mau buka satu lagi tentang panduan. Nah, di sini saya sudah bikinkan panduan. Kebaca Pak ya? Kebaca nggak ya? Kebaca. Oke. Ini adalah form panduan materi peserta pengisi konten LPA. Nah, jadi di sini ini saya kasih contoh aja. Jenis materi belajar adalah bahasa Inggris, pelatih Bapak Anton, judul materi bahasa Inggris untuk penulis online. Nah, modul pelatihan ini nanti diisi aja Pak. Ini interaktif atau apa, saya kurang tahu, tapi ada di skripnya Pak Anton sih saya baca. Membaca ini apakah ini sebagai bentuk PPT aja tinggal ditampilkan atau dibacakan oleh Pak Anton, saya belum tahu teknisnya. Hanya teks Pak Agus. Jadi jadi sifatnya introduction ini dia video ya. Pretest ini dia interaktif dengan melalui website. Nah, membaca ini mereka istilahnya tuh mandiri. Jadi mereka download terus mereka baca, kita estimasikan sekian waktunya. Nah, mulai dari greeting, goodbye, apa-apa ini videonya gitu. Oh gitu, oke. Ya, oke, udah paham kalau gitu. Nah, tinggal praktisnya ini nanti gimana nih? Saya harus ketemu Pak Anton kayaknya lebih intens untuk melihat butuhnya apa, video atau hanya suara aja, atau suara dengan grafis, atau nanti dia lebih ke webinar untuk TikTok dengan peserta ya Pak ya. Nah, kemarin yang kita sudah tentukan bahwa modul ini modul video nih Pak. Jadi webinar itu nanti ada 1 jam atau 2 jam beda dari ini yang sifatnya kita buka via Zoom gitu. Jadi itu interaktif. Nah, tapi proses-proses setiap segmen untuk setiap chapter ini ada seperti ini. Ini maksudnya ini praktis 1 ini kemarin idenya kan bahwa video itu kan nggak boleh lebih dari 10 menit. Ya, jadi betul. Kan ini part 1 harusnya, part 1, part 2, part 3, part 4. Ya, Pak. Hanya untuk tema tentang greeting dan goodbye. Nah, itu ada 4 video begitu. Karena kan dibatasi 10 menitan. Oh ya udah, oke Pak. Paham. Ya, nanti monggo Pak, kalau itu ada form kosongnya nanti saya sertakan. Nanti mungkin Pak Anton bisa isi ya, Pak ya. Karena ini kan ini saya aja menurut saya. Oke, total durasi nanti langsung ketahui Pak, karena ini formatnya Excel Pak, jadi nanti dia isi angka di sini akan keluar Pak berapa menit ya di sini. Iya. 120 menit. Nah, untuk mempermudah aja. Nah, kemudian tim kerja yang dibutuhkan nanti apa aja nih Bapak Anton sebagai pengajar? Apakah ini artisnya Pak, talent pengisi, talent nanti sebagai penumpang, Pak Rino sebagai supir, siapa lagi? Nah, karena ada konten, ada yang di taksi, ada yang di restoran, ada pramusaji ya kalau nggak salah itu kemarin. Ya. Nah, kemudian kita butuh juga properti peralatan yang disiapkan, misalnya mobil, rumah, wardrobe. Nah, kemudian di sini saya kasih note, wardrobe dibawa oleh talent masing-masing Pak ya, supaya mempermudah juga secara tim kerja kita untuk nggak bikirin wardrobe. Cuman kita sudah kasih arahan nanti dari Mbak Tasya. Mbak Tasya itu ada Tasya DBS itu,
dia akan memberikan arahan wardrobe-nya, kasih referensi, Pak pakai pakaian ini. Karena dalam syuting itu ada kendala kadang-kadang Pak, kalau pakai baju garis-garis itu bahaya juga Pak. Flicker Pak, kita menghindari flicker. Itu nanti kita lebih baju yang soft-soft aja, misalnya warna biru muda, coklat muda, krem gitu aja sih. Jadi lebih nggak silau di mata lah kalau dalam visual itu nanti Pak gitu sih. Nah kemudian catatan tambahan ini buat note aja sih, misalnya nggak ada di sini mau ditambah. Nah di sini ada keterangan by BDS ini contoh kayak mobil disiapkan oleh BDS, rumah BDS, ini wardrobe by talent. Ini saya sudah kasih keterangan aja supaya mempermudah. Nah kemudian, nah ini contoh untuk konten yang masakan. Ini Ibu Ninu, cara membuat kue lebih enak, misalnya gitu Pak. Ini judul materinya. Ini akan tampil di bumper in nanti Pak. Nah, kemudian perkenalan seperti biasa, persiapan saya buat mode pelatihannya, menyiapkan bahan-bahan, kemudian proses membuat kue. Ini kayak nanti Ibu Ninu ngisilah Bu ya. Ini kan bisa ditambah lagi Bu halamannya ke bawah. Nah isi durasi sekitar berapa, estimasi aja sih sebenarnya, nggak harus pasnya segini gitu. Tapi kalau memang harus pas pun nggak masalah. Nanti di editing kita bisa percepat kok itu. Kemudian tim kerja Ibu Ninu sebagai trainer, ada asisten. Ini kan nanti akan tampil di visual. Bu. Kalau nggak tampil ya sudah, berarti ini nggak usah diisi Bu. Kemudian peralatannya disiapkan. Kita siapkan lokasi itu sudah ada dapurnya biasanya. Cuman mungkin yang dibutuhkan dalam proses syuting nanti mungkin oven kayak Ibu Ninu kemarin bilang. Oh ya ovennya dari oven apa Ibu bilang kemarin itu. Kemudian terigu segala macam, loyang, mangkok. Ini sih, ini bawa sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tata rias Ibu Kun. Karena materi yang masuk kan baru 3 Pak ya. Jadi saya bikin contoh untuk ngisinya kayak gini dari 3 materi ini. Penjelasan trainer, persiapan wajah pengantin, menyiapkan alat, menata alat, nada durasi juga. Tadi saya udah baca skripnya Ibu Kun juga. Kemudian timnya siapa aja. Nah, jadi kita nanti dengan komposisi mengisi ini kita bisa tahu melakukan apa pada saat syuting. Itu aja sih buat panduan kita Pak, jadi mempermudah dalam sisi editing juga gitu sih. Nah, saya sudah siapkan juga yang kosongnya Pak, jadi nanti tinggal di-share aja ke teman-teman. Kalau ada kata-kata yang mungkin nggak pas, monggo loh, bisa diganti. Oh saya pengen ini nih, diganti apanya gitu, ya silakan aja. Karena kan mungkin spesialisnya beda-beda Pak ya, saya pikir kalau ini kan panduan aja sifatnya sih, tidak harus bakunya begini juga gitu sih sebenarnya. Mungkin dari saya itu kali Pak ya sementara ini. Mungkin ada pertanyaan Pak Wahyu atau siapa? Silakan Pak. Tambahan Pak Agus, Pak Wahyu ya. Kebetulan saya kan membuat film tuh sudah 2 film yang dibuat oleh Pak Agus ya, dari bentuk film animasi maupun CGI. Memang pada saat proses awalnya kita memperkirakan pembuatan film Legenda Keongmas itu semula 3 bulan ya Pak Agus ya. Ya 3 bulan. Akhirnya berlanjut karena banyaknya perubahan-perubahan 6 bulan jadinya. Jadi memang ini kita kan mengejar waktu nih Pak Wahyu ya. Artinya kita memang ada standar pembuatan film yang Pak Agus buat ini. Tapi memang juga harus kalau Pak Agus saya lihat tipikalnya membuka ini masukan. Tapi juga harus lihat selera pasar ya. Jangan sampai pada saat nanti kita launching film yang akan kita tayangkan, mereka melihat ya sesuatu yang biasa, karena kan kompetitor kita banyak sekali gitu loh. Kompetitor kita banyak, jadi harus menyuguhkan sesuatu yang menarik, penyajiannya menarik, lagunya menarik, dan semuanya ya. Artinya belum apa-apa orang tertarik dulu, belum bicara konten ya. Baru pandangan pertama aja udah, wow ini apa ini gitu. Apalagi ditambah dengan konten yang bagus. Nah itu yang mungkin satu masukan untuk tim semuanya yang nanti mau kita ambil video, teman-teman semuanya, jadi bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu. Jadi maksud kami persiapkan yang matang, tapi tentunya juga silakan Ibu memberikan masukan, tapi jangan lama ya. Tapi memang karena kita dikejar waktu Oktober ini pertengahan harus sudah launching, ya mungkin animasi dikurangi aja lah Pak Agus. Jadi lebih kepada CGI, ya lebih kepada CGI dan green screen yang lebih utama di situ kita mainnya. Jadi karena waktu, tapi tentunya juga tidak mengurangi kualitas Pak Agus pada saat pembuatan film tersebut. Itu aja masukan Pak Agus. Terima kasih. Ya siap. Ya. Barusan saya kirim di grup LPA Production Pak, itu ada form panduan yang tadi saya ini.
Jadi nanti silakan aja itu dalam bentuk Excel untuk dirubah, silakan sesuai kebutuhan silakan nanti. Jadi kita ada panduan nanti pas saat syuting nanti kita harus bikin apa, harus ngapain, kita di lapangan sudah simple sih. Yang jelas kalau misalnya kayak masak-memasak udah pasti kita siapin dapur gitu Pak ya. Kemudian tapi isi dapur itu ya paling apa sih, meja gitu ya. Kalau ada yang lainnya mungkin nanti disiapkan dari pengisi peserta pengisinya Pak nanti. Itu aja sih. Nah, monggo Pak silakan mungkin yang lain ada. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo silakan Pak, Ibu. Kalau ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Mbak Nino, ada yang mau ditanyakan? Agus, ini ya Pak, Ibu. Ya Bu, ya. Mangga. Selamat datang juga ya semuanya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ini Pak Gus, kan ada beberapa kawan kita ini yang dari luar kota, Pak Gus. Oh iya, iya. Bisa dikasih tahu bagaimana tekniknya. Iya. Ya, monggo Bu, silakan. Ya, maksudnya dikasih tahu. Jadi ini kan ada yang dari Tegal, ada yang dari Trenggalek, gitu. Itu bagaimana teknisnya? Apa mereka yang ke sini atau Bapak dari BDS, itu tim dari BDS yang ke sana? Kemarin sih saya sudah sampaikan beberapa, itu harus ke sini ya Pak ya, gitu ya, ke Sentul ya. Itu akan lebih menghemat kos ya. Iya. Seperti itu. Bapak, Ibu yang mungkin yang dari luar kota, ada yang dipertanyakan kah? Untuk teknisnya seperti ini kan mungkin seperti Ibu Tuti itu masak juga ya gitu, tapi ya memasak gitu. Ada yang ditanyakan nggak nih Bu gitu untuk teknisnya? Saya lagi bingung ini, kebingungan untuk prosesnya ini, apa saya harus ke Jakarta atau kita bikin sendiri ini? Ya, bingung benar-benar, aku lagi kebingungan benar ini. Ibu Tuti, enaknya yang gimana? Ya Bu Tuti, maaf, Ibu jenis masakannya apa Bu? Kalau boleh tahu Bu? Kami kemarin sudah mengajukan beberapa materi sama Mbak Nino. Ya, ada yang Japanese food, ada yang sate Tegal, olahan daging kambing sama daging-daging ini Pak. Seperti steak gitu ya Pak ya. Ya, kalau Ibu Tuti sendiri sebagai chefnya Bu, yang masaknya nanti yang ngajarin. Ya, nanti kan sama Astrid. Oh. Ya, sebenarnya sih nggak tahu ya. Saya kembali ke BDS atau LPIA. Sebenarnya kan intinya adalah menu ya, menu masakan. Kalau yang harganya orang lain gimana gitu. Kalau Ibu nggak harus ke sini pun nggak masalah sih kalau menurut saya. Yang penting kan teknisnya adalah menu yang resep Ibu bikin itu bisa tersajikan dalam bentuk visual Bu. Gitu sih sebenarnya. Ya Ibu pun bisa ngirim foto aja. Sini aja ya, terus dikirim anunya ya. Resepnya betul. Nah, terus nanti gimana kemasan yang bagus yang ngolah LPIA gitu kan ya. Nah, ya, berarti ada chef, asisten chef yang akan memperagakan untuk mempraktekkan proses masaknya itu. Mungkin Ibu Nino lebih tahu lah. Kalau saya melihat secara praktis aja sih. Pak Wahyu cukup di Tegal ada ya. Gini, Pak Wahyu, kemarin kan yang dari karirmu itu, kalau misalnya yang pembuat materi, dia juga yang mengajar ya Pak ya? Gimana? Yang membuat materi itu berarti kan beliau itu yang mengajar. Tapi mungkin kalau misalnya dari LKP mungkin bisa kali ya. Tapi gini Bu Tuti, kalau misalnya bukan Bu Tuti atau Mbak Astrid yang tidak mengajar, apakah memang dari sini atau bagaimana ya? Gitu. Kalau misalnya untuk peralatan Bu Tuti, kalau dibuat di situ ya otomatis nggak ada saya toh Mbak. Iya. Di sini ya saya yang memperagakan. Ketentuannya itu yang jelas untuk di video pembelajaran itu yang mengajarkan itu yang punya sertifikat kompetensi dan sertifikat metodologi. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya untuk satu materi gitu, sebagai backup bisa aja tambahkan 2 atau 3 orang gitu, nggak hanya satu instruktur. Nah nanti waktu yang
mempresentasikan atau membuat ininya. Nah, itu apa namanya salah satu dari itu gitu kan. Kalau misalnya Bu Tuti nggak bisa hadir gitu kan. Gitu Bu. Tapi masalahnya Pak Wahyu, asistennya itu apakah orang beliau juga yang dari LKP beliau atau memang kita cari orang lagi gitu maksudnya Pak Wahyu. Beliau ini kan lagi harus dari orang Bu Tuti. Iya. Dari orang Bu Tuti. Astrid kan juga instruktur juga Mbak di sini Mbak. Dia juga lengkap punya metodologi juga. Bukan maksudnya Mbak Astrid apakah bisa ke Jakarta Bu? Kalau misalnya masalah peralatan nanti saya bantu Bu. Gitu Insya Allah nanti saya bantu. Tapi yang penting orangnya aja gitu Bu. Gimana? Coba nanti tak pikirkan dulu Mbak, tak pikirin dulu. Ya udah malam ini dipikirkan lagi Bu Tuti. Iya Mas Wahyu, iya. Ini juga si Astrid kan tanggal 11 sampai 16 juga ikut PPKSDM di Bandung. Oh, di Bandung. Oh. Juga ikut dia untuk barista. Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa Bu, mungkin setelah itu mungkin nanti yang awal-awal yang duluan itu mungkin Bu Kun dengan saya dan Bu Forlen mungkin kalau misalnya beliau sudah siap gitu. Ya Mbak. Kan minggu depan nih Insya Allah ya Pak Anton ya. Tak pikirin dulu deh Mbak. Ya siap Ibu, tapi tetap semangat ya Bu. Semangat lah. Semalam aja sampai jam 2. Iya ya Bu ya. Pokoknya tetap semangat Bu, Insya Allah. Kalau misalnya masalah peralatan nanti Insya Allah saya bantu di sini. Ya, jadi aja Bu. Ya Mbak. Jadi saya ulangi Pak ya Bu. Jadi di sini saya butuh adalah detailnya yang peralatannya apa. Di provide aja ya Bu Nino ya. Jadi supaya nanti pas syuting udah lengkap gitu. Ya, siap. Koordinasi dengan Bu Tuti, Pak Agus, apa saja nanti biar saya taruh di itu aja, taruh di di studio aja gitu. Jadi biar nggak bolak-balik gitu kan. Termasuk peralatan yang buat saya. Ya. Sama kostum Bu ya, nanti kalau bisa peraganya tuh kostumnya ya yang menarik lah sih. Baju chef dong Pak. Biasanya kan kita pakai baju chef dong. Iya baju chef gitu. Ya, baju chef biasanya kita Pak. Wah, alhamdulillah. Bu Mbak Nino, usul boleh nggak kalau baju chefnya itu sesuai dengan tema makanan yang Nusantara, sesuai dengan tema misalkan sosis Solo ya berarti dia punya chefnya, adakah chefnya motif Solo gitu loh Mbak Nino. Kalau usulan saya begitu, kalau lebih baiknya. Maksudnya kayak apa? Kan biasanya kalau kita baju chef itu kan warnanya putih Pak. Gitu. Memang seharusnya warna putih karena kita memang harus bersih gitu kan. Jadi kita ketahuan. Ya, setuju nggak apa-apa. Tapi maksud saya adakah ornamen yang menunjukkan identitas sosis Solo-nya lah gitu loh. Mungkin Ya, ada sih Pak kalau Japanese food, untuk Japanese food sendiri kan ininya juga udah pakainya model-model kayak kimono itunya. Ya, insya Allah gampang lah. Pak Eri mentang-mentang lagi makan sosis Solo nih Pak Eri. Oke, ada lagi yang lain Bu Rendro atau dari timnya Bu Rendro, Pak Rendro? Ada yang mau ditanyakan? Kalau Pak Rendro, timnya ya LKP Filbert itu bikin sendiri ya, Insya Allah ya? Atau gimana nih? Pak Budi, Pak Heru, atau Pak Sukron? Mas Sukron? Nanti kami juga koordinasi. Rencana sih bikin sendiri. Oh, bikin sendiri ya. Tapi tolong dipastikan lagi bersama Ibu dan Bapak gitu kan, bersama Bu Rendro dan Pak Rendro, kalau bisa dipastikan kembali karena kita nih kan mau percepatan nih. Kalau bisa di Oktober itu kita sudah mulai berjualan gitu kan, maksudnya launching. Jadi waktunya benar-benar dipepet, bukan dipepet sih ya. Waktunya benar-benar diperkirakan dan selalu berkabar ke kami sampai mana. Kemarin kan saya terakhir itu
sudah 3 materi gitu kan. Kalau misalnya 3 materi itu sudah mulai syuting, itu saja dulu yang dikirimkan kepada kami gitu maksudnya. Jadi nggak usah nunggu sampai 5 atau 10 Pak. Gitu ya Mas Sukron ya. Iya Mbak, betul. Gitu. Walaupun cuma 1 aja dulu nggak apa-apa gitu supaya Pak Wahyu juga ngelihat progres dari kita gitu. Ya. Iya, terima kasih. Oke, siap. Oke, mungkin sambil nunggu lanjutan dari Pak Agus, saya mau coba sharing tentang bagaimana aplikasi yang sudah running gitu ya di nih sebentar. Ini contoh yang saya mau lihatkan adalah contoh salah satu pelatihan di karirmu. Dia bekerja sama dengan Akademi. Ini akademi.com ini. Ntar saya share dulu. Stop share. Udah muncul belum ya? Sudah. Yang muncul yang apa nih tulisannya Mbak? Ini yang ada membuat website mastery. Mastery ini ya. Nah, ini dia deskripsi awalnya akan muncul seperti ini. Seperti yang pernah di-share sebelumnya gitu ya. Jadi ada deskripsi tentang pembelajarannya seperti apa. Ya. Jadi ada aspek kompetensi tadi ya. Ini yang teman-teman harus pastikan lagi, pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, terus kurikulum programnya, pembukaan ini, terus ada masuk materi 1 tentang WordPress, terus domain dan hosting, dan seterusnya. Nah, bagaimana penampilan di ininya, di platform digitalnya? Ini muncul nggak nih Mbak, yang ada muncul kurikulum pembukaan. Ya, contoh nih ya, kita running. Ini kebetulan saya sudah ambil pelatihannya, tapi belum beres ini. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada menu di kiri, ini pembukaan terdiri dari apa saja. Jadi ada pembukaannya, ada informasi pelatihan, ada pretest. Ini contoh ya, kita running. Halo, saya Agus Istiono. Saya sehari-hari bekerja di SmartBrain sebagai digital marketing selama kurang lebih 2 tahun. Terhitung sejak tahun 2018. Di era industri 4.0 ini, perubahan yang terjadi sangatlah cepat. Agus bisa lihat Pak Agus ya? Bisa Pak, aman. Hal ini pun udah saya nonton juga tadi Pak, udah saya lihat. Oke. Ke dalam dunia teknologi digital. Nah, ini secara sistem tidak bisa dipercepat. Ini udah dibuat. Jadi saya mau cari tombol untuk nge-speed up juga nggak ada. Masyarakat yang terfokus di dunia pemasaran konvensional dan masih asing dengan dunia digital marketing. Selain itu juga banyak. Jadi nanti masing-masing harus membuat video introduction-nya seperti ini. Mereka berpikir digital marketing hanya sekedar share iklan di media sosial. Padahal sebenarnya digital marketing lebih luas daripada itu. Dalam pelatihan kali ini, Anda akan mempelajari tentang dunia digital marketing, seperti cara pembuatan website, penggunaan SEO, pengelolaan iklan digital, bisnis, dan juga marketplace. Saya, Agus Istiono, dari SmartBrain akan membantu Anda dalam memahami dan mempelajari tentang bagaimana dunia digital marketing itu sebenarnya, dan bagaimana cara penerapannya dalam bisnis. Selamat datang di kursus online digital marketing. Nah, ini dia waktu seperti ini selesai. Nah, dia akan otomatis lanjut lagi. Jadi ini ada informasi di sini yang dia materi-materi dikasih link. Ini yang nanti harus kita siapkan untuk misalnya mendownload dan sebagainya. Nah, itu terus begitu masuk ke pretest, nah ini kita harus menyiapkan ini materi pretestnya. Ini contoh nih pretestnya kemarin saya buat 0 aja.
nggak tahu dari kita dia nilai 0 gitu kan. Jadi layak untuk ikut pelatihan. Nah, terus begitu sudah lolos ini, udah ikut pretestnya, nah, nanti kita akan masuk ke modul-modul ini. Nah, ini yang dibuat maksimal per 10 menit. Ini contoh pertama pengantarnya ya. Itu kalau yang link tadi itu yang buat itu kita sih buat materi atau gimana ya Pak? Dari mereka, dari sistemnya yang ngasih. Jadi kita cuma mengupload aja dokumennya. Saya adalah mentor pada bidang materi tutorial website Mastery kali. Sebelum kita beranjak lebih lanjut mengenai apa sih website Mastery itu, saya akan memaparkan. Tadi 6 menit tuh ya? Iya. Jadi dia udah dibatasi nih per maksimal 10 menit. Ada yang 5 menit, ada yang 8 menit, 8 menit. Ini dimaksudkan agar kita sadar bahwa mungkin gini, ada beberapa yang masih kebingungan juga. Jadi dari 6 jam itu, dari 6 jam, kalau misalnya videonya itu hanya pendidikan 2 jam gitu ya, misalkan 2 jam, itu berarti kita menghabiskan modulnya misalkan 1 jam, berarti kita menghabiskan untuk webinarnya itu 3 jam gitu. Ya mau nggak mau mengimbanginya ya dengan webinar gitu, tambahan 3 jam gitu. Kalau misalnya materi video pembelajarannya apa istilahnya nggak memenuhi ya, karena total 6 jam itu di luar quiz ya, di luar tes, pretest, post-test itu sama quiz-quiznya. Karena ini di setiap pelatihan, bukan setiap pelatihan, setiap modul ini nanti akhirnya dia harus ada quiz. Ini harus disiapkan quiz. Jadi semakin banyak membagi membagi per tema. Ini kan per judul subtema ya. Judul tema utamanya kan tentang membuat website mastery untuk teknisi website. Nah, subtemanya kan dia ada pertama tentang WordPress, ada domain dan hosting, ada SSL gitu ya. Terus ada install dan setup plugin. Nah, ini masing-masing ini kalau kita membagi banyak subtema, otomatis konsekuensinya harus menyiapkan soal kuisnya. Ini ada kuis nih. Nanti di per subtema dia ada kuis. Jadi di setiap masing-masing subtema dia ada kuis. Semakin banyak membagi subtema, semakin banyak kuis yang harus disiapkan. Jadi ini di luar tes awal ya. Ini kan ada pretest di awal sama nanti di akhir ada post-test ya. Nah, seperti itu. Jadi idealnya sih mungkin kalau menurut saya sih membaginya jangan terlalu banyak seperti ini. Kalau ini cukup aja mungkin dibagi 3 lah mungkin ya, 3-4 subtema. Terlalu gini Pak Wahyu gitu ya. Misalkan nih, tuh, misalkan menjahit gitu ya. Menjahit blazer gitu kan. Cara membuat blazer gitu kan. Cara membuat blazer bagi juru jahit ya. Nggak tahu lah itu ya, okupasinya saya belum lihat. Misalkan seperti itu. Nah, tuh subtemanya kan dia kan sebetulnya 1 tuh Pak Wahyu. Ya kan? Itu cuma 1. Nah, pertama itu introduction. Yang kedua di pretest kan, pretest. Yang ketiga itu mulai ke praktek. Nah, prakteknya ini kan pertama misalkan pengenalan alat dan bahan. Gitu. Nah, itu di pengenalan alat dan bahan itu ada kuis gitu maksudnya itu, atau yang dimaksud subtema ini gimana ya Pak? Saya kurang. Contohnya tadi kan kita judulnya membuat blazer gitu kan. Nah, tentu kan kalau di awal ini kan asumsinya pembukaan itu kan di luar ini ya, di luar tema lah pembukaan ini. Nah, mungkin mulai masuk temanya adalah katakan subtemanya adalah memilih bahan misalnya kan tadi ya, dan alat-alat yang diperlukan gitu kan. Nah, oke, itu 1. Yang kedua mungkin membuat pola atau dan sebagainya. Membuat desain misal pola dan sebagainya. Nah, dan seterusnya nanti ada diperlukan berapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan itulah subtemanya gitu loh. Oh, jadi misalkan memilih bahan dan alat
itu ada tesnya juga. Iya, kalau itu kita jadikan menjadi satu subtema. Tapi kalau misalnya itu digabung jadi ini, ya akhirnya menjadi satu ini kesatuan gitu kan. Tapi nggak bisa hanya satu modul ini hanya punya satu subtema, itu jelas nggak mungkin juga gitu kan. Iya, soalnya Jadi, kan waktu Pak Edi, siapa Pak Edi Suara ya? Suaras ya. Suaras itu kasih pengarahan ke kita, itu kan justru kita harus bikin subtema gitu kan. Jadi Ya. terus dibagi ini pendahuluannya bahan dan alat, terus itu harus terpisah dengan prakteknya seperti itu kan ya. Mungkin Ya. kita aja kali ya, mungkin 3 kali ya. Ya 3 lah, mungkin 3 atau 4. Jadi maksudnya nanti tinggal di grup aja. Mungkin grup kegiatan ini menjadi satu subtema. Terus nanti grup kegiatan berikutnya apa-apa, itu menjadi subtema 2 gitu. Jadi jangan dijadikan masing-masing activity itu menjadi satu subtema, supaya tidak kewalahan nanti untuk membuat kuis-kuisnya gitu ya, memperbanyak kuis. Karena untuk kuis kan sudah dipahami ya Bapak Ibu, itu pertanyaannya multiple choice, jadi ABCD ya. Ini contoh mungkin ada misalnya kuis misalnya ini ya. Misalnya saya ulangin kuisnya ya. Mulai kuis. Nah, jadi dia pertanyaan misalnya seperti ini kan, dashboard. Nah, nanti pilihannya apa? Ada 4 ini. Kita misalnya milih, misalnya gini ya, kita pilih. Nah, jadi Bapak langsung menentukan bahwa kunci jawaban yang benar apa gitu. Nanti kan di waktu kita mengupload itu kita ketikkan pertanyaannya dan jawaban-jawaban, terus yang benar yang mana gitu. Seperti itu. Jadi kalau kuis ini nggak banyak, dia hanya maksimal 5 pertanyaan kalau kuis. Tapi kalau di pretest sama posttest itu kalau nggak salah 15 atau 20 pertanyaan ya. 20 kalau nggak salah ya. Ini saya belum bisa ngelihat posttest karena saya belum ngejalanin ini nih. Oh jadi mereka itu nggak bisa langsung ke posttest, mereka harus benar-benar belajar satu-satu gitu ya? Iya, nggak bisa. Orang ini satu video ini aja, kalau misalnya kita play terus kita diamin, nanti kita contoh ya, kita diamkan, dia otomatis akan diam setelah 2 menit, nanti coba lihat. Jadi nggak bisa kita play terus ditinggal ke belakang dulu atau tiduran, nggak bisa. Nanti coba saksikan ya. Tapi nggak perlu pikirkan ini karena ini sistem yang membuat. Jadi kita nggak. Mungkin di tahun 2020 atau 2021. Ya, mungkin pertanyaan dari Bukun kali atau. Website itu teramat penting untuk meningkatkan traffic atau jumlah. Kalau nggak salah dia muncul di menit kedua kalau nggak salah. Sebentar. Saya perlihatkan biar Bapak Ibu paham. Akan secara tidak langsung. Ini saya play tapi saya tinggal nih. Nanti dia akan berhenti nanti. Di sini saya akan memberikan poin-poin. Kenapa? Dan ini video tenang aja, nggak bisa di-download. Jadi materi Bapak Ibu aman. Tapi kalau yang paham dengan recording, ya dia bisa screen record seperti Pak Agus, gampang nih, screen record aja gitu. Ya Pak, betul Pak, bisa di screen record. Anda akan mendapatkan sebuah keuntungan apabila website Anda atau website bisnis Anda dapat muncul di halaman 1 Google. Nah, yang seperti ini mungkin agak ini Pak Agus ya, agak monoton mungkin bagus ya. Iya. Iya sih. Iya, udah gitu nggak enak dilihatnya adalah ketika dia duduk. Nah, mungkin lebih akan menarik kalau kita berdiri gitu menjalan. Berdiri lebih asik Pak. Ya, kita kalau mengajarkan itu kita lebih baik itu berdiri tidak duduk. Kalau berdiri nanti backgroundnya saya bisa kasih kayak motion grafis gitu Bu. Jadi lebih aktif. Kalau begini juga kita dengernya juga nggak
Seperti ini Pak, jadi dia akan muncul, ini asumsinya kita nggak interaksi apapun ya, diam dia videonya. Kita klik apa, baru lanjut lagi, kita play lagi, baru lanjut. Jadi seperti itu. Adalah sebuah platform penting. Jadi itu sharing tambahan, biar ada gambaran seperti apa namanya penyajian, apa istilahnya video-video yang nanti Bapak Ibu buat, disajikannya seperti apa. Jadi dipotong-potong seperti ini nantinya jatuhnya. Dan satu lagi Pak, mau tambahan aja. Ini Bapak yang lagi ceramah barusan ini, itu dia kan ada di depannya tuh ada matador, ada prompt. Jadi dia baca Pak. Jadi makanya dia kayak lancar kan. Nah ini maksudnya nanti ibu-ibu yang bikin konten, bikin skrip aja. Nanti kita akan pindahkan ke layar komputer. Di depan tuh ada layar. Nanti ibu tinggal baca. Kita ada yang jalanin untuk rolling speed screen roll-nya nanti ada. Betul itu Pak Agus. Kayaknya kalau ngomong kadang-kadang kita berhenti ya di tengah jalan ya. Jadi kalau ada screen-nya itu kayaknya lebih ya. Iya betul. Anu sama ini Pak Agus minta tolong saya bisa dikirimi tadi yang Inul itu loh tadi. Oh Inul. Inul itu tadi saya minta biar aku untuk belajar itu nanti. Oh iya. Boleh. Saya minta nanti dititipin aja sama Pak Wahyu lah nanti aku minta video. Kalau yang udah jadinya di YouTube ada, bisa di share linknya aja. Apa ada? Oh iya. Coba biar nanti saya cari cara YouTube-nya ngomongnya itu terus terang boleh. aja kadang-kadang nggak lancar ya. Ya betul Bu. Justru itu Bu. Di sini kita kalau di syuting itu kan pasti demam kamera itu pasti Bu. Betul. Iya. Kalau ngomong lancar pas di depan kamera itu pasti kejadian Bu. Iya, betul. Iya, makanya saya minta itu dulu deh biar buat belajar. Iya, bisa Bu. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bu. Untuk Bukun, punten Bukun tadi ada ya? Ibu Kun. Ya, Ibu ada yang ditanyakan Bu? Sebentar belum ya? Ini formnya aja Mbak. Oh ya udah formnya udah dikirim oleh Pak Agus di ini Bu di grup Bu. Di grup production sudah ada Bu Kun. Ya. Untuk timnya Bukun, tim Katalia ada yang mau ditanyakan? Coba Mbak Ulan mungkin ada. Mbak Ulan atau Mbak Egi? Cukup Mbak Husnul. Cukup ya. Siap. Bu Novi atau Bu Yuli, Bu Yuli, ada yang ditanyakan sampai di sini supaya bisa mengikuti bareng-bareng kita. Cukup ya kalau dari Katalia. Kalau punten panjang untuk Bu Forlen, apakah sudah cukup? Cukup Ibu, terima kasih. Cukup, siap. Ini Bu Forlen kayaknya sudah siap nih apa ya? Misalnya bisa untuk dalam dari hari Senin sampai hari Jumat sudah siap, boleh Pak silakan untuk saya jadwalkan. Nanti Bu Forlen info Ibu, kayaknya banyak pekerjaannya. Oh gitu. Bareng Ibu. Iya, kayaknya materinya udah siap juga beliau ya. Cuman memang waktunya ya. Nanti kita inikan lagi deh. Kalau dari siapa lagi? Bu Tati, ada yang ditanyakan sampai di sini, Bu? Sampai di sini ada. Mbak. Cukup. Oke. Kira-kira mulai syutingnya kapan, Mbak? Ibu kalau misalnya sudah siap materi dan sampai skrip yang tadi dibicarakan oleh Pak Agus, itu boleh Bu dari hari Senin besok pun. Kalau Senin sudah bisa belum Pak Agus? Belum ya? Makanya kalau skripnya sudah ada, mungkin Senin belum bisa ya. Saya harus saya brief ke tim saya dulu. Oke. Jadi mungkin butuh 1 hari lah buat ini. Oke. Pak Agus, sorry Pak Agus. Ini kan kayak Bu Tuti ya atau Mbak Astrid di Tegal itu mau mencoba untuk membuat video dulu, asal dibuatkan standar kamera, prosesnya seperti apa. Mungkin kalau bisa dicoba gitu,
nggak apa-apa, asal memenuhi apa yang ditetapkan, nanti ngeditnya kita bantu gitu Pak Agus, mungkin bagus ya. Oh iya, buat siapa? Bu Tuti ya? Bu Tuti yang di Tegal sama ini kan Astrid kan putri beliau. Nah maksudnya dibuatkan aja ketentuannya seperti apa, syaratnya seperti apa. Yang penting guideline-nya ya, misalnya dia harus ikutin, let's say ukuran ininya berapa kali berapa gitu kan, kameranya resolusi berapa. Nah terus nanti ya kita lihat hasilnya gitu loh. Kalau ternyata tidak sesuai standar, mau nggak mau ya kita harus take ulang. Tapi kita berikan aja kesempatan ke beliau, siapa tahu bisa gitu ya, dan memenuhi standar yang Pak Agus tetapkan gitu Pak Agus. Satu pertama mungkin saya kasih informasi dulu Pak. Jadi gini, kita syuting ini kita pakai kamera yang semi pro ya sebenarnya. Kenapa? Karena saya untuk tampilan sekarang ini lebih mengutamakan kualitas visual sih. Memang handphone sudah bisa memadai handphone, makanya mungkin nanti Ibu Tuti ya, Ibu Tuti betul ya? Iya. Mungkin boleh kirim spek HP-nya apa Bu? Karena kalau HP yang 3 tahun ke belakang kayaknya nggak memadai gitu. Speknya Nikon. Enggak, aku ramai kok. HP Ibu apa? Maaf Bu nanya HP-nya apa gitu. Jadi Redmi Note 10 katanya. HP ini Oppo Bu. Redmi Note 10 itu jawab sama Mbak Astrid. 10. Nah, jadi gini Bu, Pak Bayu, kenapa saya kan lebih mengutamakan green screen. Kalau Ibu Tuti nanti pakai handphone, nah backgroundnya saya pengen tahu. Kalau Ibu ada layar hijau, monggo Bu, Ibu coba boleh. Ada nggak? Nah itu kemudian butuh lighting juga Bu, karena layar hijau tuh kalau Ibu mau syuting aman sebenarnya di pekarangan, jangan di dalam rumah Bu, gelap semua nanti jadinya. Jadi nanti saya bikin ada kriteria syaratnya apa. Nah kemudian Ibu harus ada prompt, harus matador, ada tulisan yang Ibu harus baca, harus dibantu dengan tim Ibu di sana mungkin untuk membaca supaya Ibu nggak bingung gitu baca skripnya. Nanti kalau putus-putus patah-patah kita ngedit bingung Bu, gitu sih. Nah sebenarnya lebih aman sih ya kesini sih Pak. Datang ke Jakarta aja lah. Karena agak ribet Bu, jujur aja. Agak ribet kayak gini nih Bu, kalau nggak biasa. Ke Jakarta aja lah, gelan misalnya Mas Wahyu. Ya, hitung-hitung jalan-jalan ke Sentul aman kok kalau Jakarta takut. Sentul bukan Jakarta. Bisa Ibu bisa nginep di rumah Pak Eri Bu. Nanti kita sewa di rumah saya Bu. Nanti jadi kita koordinasi dengan tim BDS-nya lebih nyaman Bu, lebih enak. Nanti aku bikin proposal ke Pak Ali ya Pak. Ya paling lama 2 hari. Ya mungkin kalau misalnya bisa dari pagi sehari tuntas ya Pak Agus ya, paling kan nggak perlu ini. Ya tergantung jumlah pelatihannya, ada berapa banyak gitu kan? Iya. Betul. Ya nanti cobain. Rumah saya Bu itu. Pikir kisah biar enak koordinasi dengan tim BDS juga enak. Jadi tim BDS itu sering ada di rumahnya Pak Eri Bu, Pak Eri Subada dekat rumah saya itu Bu. Kemarin saya ke sana memang itu tempat disewakan. Aku kemarin bilang, wah nih timnya yang dari luar kota mendingan nginep di sini nih gitu. Jadi untuk koordinasi dengan tim BDS lebih enak gitu. Kesentuhnya pun tidak terlalu jauh Bu. Tapi satu ya neng kono lo ya. Siap Mbak Nino, kalau kami dari BDS siap menampung. Siap Pak Haji kasih harga tiket promo buat Taman Mini sekalian Pak Haji. Boleh, kita pikirkan. Siap. Ya. Jadi pakai tur yang dari luar kota di tim LPP Pekerja. Jadi sekaligus tugas, tour of duty sekaligus hiburan ke Taman Mini itu gratis tuh 70%. Oke, lanjut itu sudah ada Bu Porlen tuh mungkin bisa mengupdate, monggo Bu Porlen. Habisin. Tunggu sebentar Pak Wahyu, punten. Tadi Bu Kun masih lanjut yang tadi tuh. Sebentar ya Bu Porlen ya, punten ya. Bu Kun, maaf, tadi Bu Kun kan menanyakan tentang jadwal ya Bu ya. Iya. Kalau Ibu sudah kemarin kan kita sudah teleponan. Insya Allah Ibu udah 3 ya Bu, yang 3 materi yang sudah siap ya Bu ya.
Skripnya udah sampai tahap skrip belum ya, Bu? Belum. Kan formnya belum dikasihkan, Mbak. Oh ya, baru tadi ya, Bu ya. Berarti dalam minggu ini kita kalau bisa sih beberapa hari ini, Bu. Ya, kalau mungkin saya tuh besok mengumpulkan ibu-ibu yang narasumber itu. Oh iya, Bisakah Mbak Nino datang ke tempat kami supaya mereka diarahkan sekalian ngisi formnya biar sama-sama gitu. Jam berapa ya, Bu? Bisanya Mbak Nino jam berapa? pagi. Mereka itu jam 10. Oh, jam 10 ya, Bu ya. Sampai siang lah. Sampai siang ya, Bu? Ya, enggak, tergantung Mbak Nino sempatnya jam berapa gitu. Kalau misalnya habis zuhur gimana, Bu? Boleh nggak? Punten. Kesiangan lah, Mbak. Kesiangan. Kalian kami mau formnya itu gitu. Oh, dan gitu. Ya, diperiksa untuk modul sama silabusnya itu benar nggak seperti itu. Oke. Ya udah, ya insya Allah deh, Bu, nggak apa-apa. Nanti insya Allah mungkin saya sampai sana sekitar jam 11 ya, Bu ya, boleh ya? Mungkin ya, Bu. Satu lagi, Mbak, untuk satu hari itu kalau untuk di tata rias pengantin bisa berapa skema? Jadi Solo, lalu Muslim, sama ini Nusantara, modern Nusantara, bisa 3. Tergantung ini, Bu, tergantung artisnya, Bu. Kalau artisnya itu sudah biasa di depan kamera dan dia sudah luas membawakannya, insya Allah itu cepat. Yang tadi Pak Agus bilang gitu ya. Kalau misalnya dia membaca skripnya itu sudah lancar, tidak grogi dengan video dengan kamera, insya Allah sih itu bisa saja. Jadi kita nggak banyak ini ya Pak Agus ya, nggak banyak tunda dan nggak banyak betul. Ya. Nggak banyak mengulang-ulang. Gitu kan, kebanyakan kalau misalnya kita syuting itu kan banyak cut gitu kan. Iya. Ada kata yang mungkin tertati-tati atau jadinya nggak jelas gitu. Oke, ulang gitu kan. Seperti itu, Bu Kun. Ya. Jadi saya mau tambahkan boleh ya, Bu? Ya, silakan. Jadi gini, di konten ini yang paling penting adalah audionya harus clear. Nah, makanya kita syuting pakai clip on. Nah, kalau Ibu hanya menggunakan handphone, pasti noise masuk, Bu, berisik, suara jalanan, suara orang ngomong gitu. Nah, itu yang kita hindari. Nah, kemudian yang penting lagi adalah, nanti saya boleh share screen, Pak ya. Sebentar ya, saya share screen sebentar. Nah, ini Bu, yang paling penting adalah mengisi modul pelatihan ini, Bu. Ini harus detail. Jadi nanti Ibu kasih tanda aja mana yang skrip harus dibaca untuk di prompt sebagai matador ya, untuk guide Ibu nanti itu. Nah, itu dikasih tanda aja, Bu. Jadi nanti Ibu introduction, nah ini kan butuh skrip nih buat kita print. Nanti di print, nanti Ibu kita panduannya, jadi Ibu di depan layar, di depan Ibu tuh ada TV kecil. Nah, itu nanti Ibu harus latihan itu tuh, Bu, supaya terbiasa cara perkenalan gitu. Halo, saya Ibu Tuti dari Tegal. Saya sebagai pembuat makanan gitu atau apalah gitu. Kemudian hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa Ibu yang harus Ibu jelaskan, Ibu tulis semua, Bu, di skrip itu semua ya. Dengan durasi berapa ya, Pak? 2 menit ya? 1 menit ya introduction ya? 1-2 menit. Ya, 2 menit. Ya, 2 menit. Nah, Ibu untuk 2 menit ini dalam membuat skrip itu Ibu hitung pakai stopwatch aja, Bu, di HP kan ada tuh. Ya. Ibu sambil baca, oh 2 menit, kalau kurang Ibu tambahin lagi. Intinya itu sih, Bu. Oh ya, ya Pak Agus. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ya karena juga saya mungkin baru mengalami yang namanya pelatihan metodologi gitu ya. Kayaknya di situ lengkap. Kita juga bikin skrip ya, Bu ya, insya Allah ya. Yang di pelatihan metodologi kan kita juga diajarkan bikin skrip ketika kita mau mengajar. Jadi benar-benar detail kita tuliskan di situ. Kalau nggak salah di lembar keberapa ya kan, itu kan ada 1 sampai 8 lembar tuh ya. Lembar pertama sampai lembar ke-8. Nah, itu ada bagian pada lembar ke-8 saya lupa, itu ke-4 apa ke-3, itu di mana kita membuat skrip untuk kita mengajar. Jadi yang kita buat itu harus sama apa yang kita keluarkan ketika kita mengajar di depan gitu. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu
seperti itu gitu, bikin skrip itu gitu. Waktu pelatihan metodologi itu, Bu. Iya. Iya. Insya Allah nanti besok saya inikan juga, Bu. Iya. Terima kasih, Mbak. Ya. Mungkin maaf mau masuk tambahan dikit. Mungkin nanti dari skrip atau konten-konten yang sebagai panduan ini butuh dicek lagi ya kali Ibu ya, supaya apa yang kurang kata-katanya untuk mungkin nanti dari tim mana mungkin untuk dicek ulang lagi. Nanti Pak Agus. Jadi setiap program yang sudah membuat skrip kami lempar dulu ke Pak Agus. Oh gitu. Dulu ke tim BDS karena harus dipelajari dulu oleh tim sebelum kita syuting gitu. Nanti kalau misalnya oh ini kurang tepat nih, Bapak kirim lagi ke kami. Itu kan gitu, juga Pak Agus kan bilang tuh pas di rapat kalau bisa kita ada rapat kecil per program gitu kan. Tata Boga khusus tim BDS dengan program Tata Boga nih, ini harus bagaimana seperti itu. Yang penting dibikin dulu sampai tahap skrip gitu kan ya Pak Agus ya. Oke, siap. Ya, nanti kalau misalnya udah skrip udah semua bikin, nanti kita lempar ke Pak Agus dan pokoknya tim BDS semuanya, baru nanti kita zoom kecil per program gitu Pak Agus. Ya, oke Bu. Siap. Aman. Bu Forlen, apa kabar Bu Forlen? Bu Forlen udah pulang. Assalamualaikum. Udah ya bukan? Baru sampai Bu. Pak Wahyu, Pak Ali, Bunda Kun. Semuanya maaf baru bergabung. Kalau gitu sekarang kita todong bagaimana materinya sudah selesai. Ya, untuk saat ini kita mencoba untuk 6 materi ya Bu Husnul. Kedengeran ya suara saya? Ya, kedengeran. Yang saya pilih itu pemangkasan rambut wanita, pemangkasan artistik wanita, meluruskan rambut, kemudian blow permanen, pewarnaan rambut artistik, dan membuat sanggul ukel tekuk. Itu yang materi kemarin sudah di ACC Pak Wahyu ya Pak. Ya terima kasih. Hanya saja ini saya sedang mengatur jadwalnya, ini jadi malu. Jadi kebetulan saya tanggal 1 sampai 6 Oktober itu masih konvensi untuk perumus SKKNI di Kemenaker, Bu. Jadi kebetulan saya perumus dari penyusunan SKKNI untuk tata kecantikan rambut. Kemudian di tanggal 12 itu saya masih ada Munas di Tiara Kusuma. Saya kemudian tanggal 20 sampai 24 Oktober itu pembuatan video audio bahan ajar untuk Kemendikbud. Saya bingung juga ini ngatur waktunya. Sedangkan 6 materi ini setidaknya 1 hari itu saya perkirakan 1 materi Bu Husnul, Pak Wahyu. Jadi seperti pemangkasan rambut itu membutuhkan 1 hari untuk syuting. Karena kami ada peraga dan model ya. Nanti peraganya saya langsung, cuma saya dibantu dengan asisten saya. Dan pastinya kami menggunakan model ya kan, dan kemudian ini 6 materi. 6 materi, mungkin kita mulai dari 3 materi dulu, berarti kan 3 hari ya Pak Wahyu. 3 hari itu mungkin bisa saya dijadwalkan di tanggal 14, 15, 16 mungkin masih bisa itu. Tanggal berapa Bu? Punten. Saya baru bisa setelah tanggal 12 Oktober Bu Husnul. 14, 15, 16 Mbak Rin. Ya, tapi sebelum tanggal 20 Oktober. Karena 20 Oktober itu saya ada jadwal dengan Pak Purwanto dari Kemendikbud itu untuk pembuatan bahan ajar. Ya udah, coba kita ini kan di tanggal 14, 15, 16 kali ya Bu Farlen ya. 3 materi dulu ya Bu Husnul. Yang penting ini Bu materi lengkapnya dikirimkan aja ke kami. Sama kalau bisa sudah berupa skrip, sudah sampai tahap skrip, gitu. Nanti jadi aku dengan tim BDS bisa koordinasi dulu untuk skrip Ibu gitu. Jadi nanti pas tinggal tanggal 14, 15, 16 itu kita udah tinggal syuting gitu ya Bu ya. Ya. Cepatnya nanti saya kirim ke Bu Husnul. Ya, siap, terima kasih. Ini saya belum menyapa Pak Indra dari LKP Sampuriang nih Pak Wahyu. Jadi dari Pak Theo. Ya Pak Indra. Ya, assalamualaikum semuanya, Pak Ali, Pak Wahyu. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Itu. Kebetulan waktu Pak Teo saya menyimak sih dari tadi. Saya akan melaporkan kegiatan ataupun hasil dari Zoom ini nanti ke Pak Teo. Sepertinya kita akan ambil yang pernah kita lakukan itu ada 4 materi, mungkin itu yang akan kita buat atau kita akan serahkan ke Mbak Husnul dengan tim, nanti bisa diatur jadwal dari syutingnya. Itu aja sih. Ya. Kira-kira nih Pak Indra, untuk materinya itu bisa saya terima kapan ya Pak Indra? Pak Punten. Mungkin awal hari Senin saya ketemu Pak Teo. Mungkin Oktober awal sudah bisa dikirimkan sih, Mbak. Atau sebelum Oktober juga kita bisa. Karena kita pernah membuat skrip dan kita pernah syuting juga. Gitu. Tinggal kirim aja sih mungkin mana yang materi yang akan diberikan nanti. Gitu. Oke, siap. Kalau bisa sebelum Oktober ya Pak Indra. Hanya memaksa Pak Indra, mohon maaf. Tapi supaya kita bisa lebih melaju agak cepat gitu. Oke, terima kasih Pak Indra. Salam buat Pak Teo ya Pak Indra. Terima kasih. Silakan Pak Wahyu kalau mau diteruskan. Sepertinya sudah ini. Sudah semua ya. Oke, Bapak Ibu semua. Tunggu Pak Wahyu, maaf punten. Dari Baristra ada yang ditanyakan nggak ya? Aku belum nanya nih. Mas Sukron masih ada. Iya Mbak Husnul, cukup jelas nih, nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman ini semua. Oh gitu, iya nggak apa-apa. Kalau ada yang ditanyakan mau di sini silakan aja ya Mas Sukron ya. Siap Mbak Husnul. Mungkin yang lain Mas Budi atau Mas Doni, silakan Mas Budi ya? Mas Doni. Ada yang ditanyakan kah Mas Doni? Mas Budi? Ya. Mas Doni ada yang ditanyakan sampai di sini? Salam sejahtera ya untuk kita semua. Salam sehat. Salam sehat. Dari yang diterangkan sebenarnya sudah jelas terkait videonya. Cuman yang masih jelas juga sudah 10 menit ya. 10 menit. Nah, cuman video nanti yang kita kirim itu nanti hanya sebagai ini pengantar ya istilahnya ya, bukan sebagai video utama berarti nanti. Mungkin saya tanyakan seperti itu, karena kan kalau terkait konten kita banyak konten, cuman mungkin nanti diambil sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Ya. Mungkin sementara seperti itu aja. Terima kasih. Banyak. Ya, nanti gini Pak Doni, jadi mungkin kalau ada yang bisa kita lihat untuk video-video contoh-contoh ya, yang sudah ada materinya, kira-kira nanti berkesesuaian tidak dengan ketentuan yang ada di PMO prakerjanya. Kalau yang pasti kan kalau untuk introduction-nya kan kita harus buat sesuai dengan konsep yang LPA prakerja. Nanti tinggal dijahit dengan materi-materi yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari LPK Filbert gitu kan Pak Doni ya. Ya. Oke. Terima kasih. Oke Pak Doni. Ya Bapak Ibu semua mungkin terima kasih tadi ya. Sebelum kita ini saya ingin mungkin mengundang Pak Herullah mungkin menambahkan 1-2 patah kata mungkin melengkapi apa yang dijelaskan mungkin. Baik Pak Wahyu, Om Wahyu, Direktur Digital Platform LPA Prakerja, Om Ali, Presiden LPA Prakerja, dan teman-teman semua dari pimpinan dan instruktur dari program LPA Prakerja. Saya mau closing 2-3 menit saja. Ini saya mau bacakan survei ya, survei dari KPK nih. Jadi tema malam ini adalah terkait tentang proses setelah tahap MOU, kemudian materi-materi dikumpulkan oleh para partner dari LPA Prakerja yang sedang kita bahas malam hari ini, proses production.
Jadi ada survei dari KPK tahun lalu 2020 Bapak Ibu. Jadi betul yang berat itu adalah membangun produk di awal. Ada sisi level mungkin mengenai teknologi dan perangkat-perangkat penggunaan produk. Yang tadi dikatakan sama Pak Agus, ada standar audionya harus bagus gitu ya. Coba saya bacakan juga nih yang statistik yang dari survei KPK tahun lalu bulan Juni 2020. Dari hasil survei yang dilakukan KPK. Oh, kamu. Jadi kalau ada tamu, kan banyak tapi dia kan nggak tahu bahwa host apa, itu kan ya begitu ada tamu. Kenapa kok hilang ya? Mana Pak Hairullah? Nggak ada suara. Bikin video-video. Suara Pak Hairul hilang. Oh, Pak Hairullah hilang ya? Masuk terowongan kali Pak. Oh, masuk terowongan. Lagi di jalan beliau nih. Kayaknya sih Pak. Jalan-jalan terus. Oke, sambil nunggu Pak Hairullah join kembali, ini mungkin mumpung presidirnya LPIA hadir, Om Ali, monggo mungkin menambahkan Om Ali. Baik, Om Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab salam saya masuk surga. Amin. Amin, saya udah loh. Tentunya pertama saya ucapkan terima kasih. Ini Pak Anu masih ngomong itu? Mana? Belum. Menghilang nih. Kayaknya mungkin lagi drop nih mungkin jaringan. Iya, kadang-kadang oke. Kalau beliau nanti bicara saya berhenti dulu, menghargai beliau. Pak Wahyu selaku Direktur Prakerja LPIA, saya pengennya nanti tampilnya Prakerja LPIA itu adalah LPIA Mall Prakerja gitu, ada mallnya. Sehingga kalau LPIA itu takutnya nanti nggak ngelihat kalau di sini itu lengkap, yang pertama. Yang kedua tentunya di sini ada yang sepuh dulu Bu, bukan sepuh itu disesep sing ampuh-ampuh gitu. Bunda Kun yang kita hormati, kemudian Om Eri, ada Om Agung, lalu dari Tata Boga, kemudian rias pengantin, tata rambut ini Om Ajeng. Om Ajeng, Om Ajang, di kompen sama Bu Koren ya. Om Anjang ya. Om Anjang. Selamat kenal Om Ajang. Ternyata juga gitu. Bersyukurlah Bu Forlen punya suami yang ganteng. Dan wajahnya wajah orang baik, orang saleh gitu. Cocok untuk menuntun ke surga. Teman-temanku semuanya yang ada di sini, yang pertama begini. Saya percaya bahwa kawan-kawan, saudara-saudara saya di sini ini profesional. Sehingga saya tidak meragukan tentang kemampuannya dalam mengajarkan atau memberikan mentransfer knowledge kepada calon-calon siswa kita. Yang perlu diingat bahwa siswa kita nanti adalah tidak semuanya dari Jakarta, tapi ada yang dari kampung banget gitu, ada yang dari pelosok banget gitu. Sehingga bahasanya ini saya kira perlu kita sesuaikan dengan bahasa yang pas. Kalau kita bicara dengan orang kampung, bicara dengan orang desa, bicara dengan orang Jakarta, nah ini kan semuanya lengkap itu. Bahasa yang mana yang harus digunakan oleh teman-teman? Ini mungkin nanti Mas Agung dari DPS bisa memberikan masukan gitu, bahasa yang pas.
bahasa gaul itu saya kira ya. Ya. Bahasa gaul itu penting gitu. Seperti kawan-kawan kita itu kan ada bahasa yang enak didengar, enak di hati, kemudian enak dicerna. Ini saya kira perlu kawan-kawan memilih bahasa itu. Itu yang pertama. Yang pertama begini deh, itu yang kedua. Yang pertama itu gini. Sebelum saudara-saudaraku ini disyuting atau berhubungan dengan kamera, perlu lakukan dulu yang Islam ya dekati Allah gitu. Mendekatkan Allah itu Bismillah minimal Fatihah sekali. Syukur Fatihahnya 3 kali. Jadi kemana-mana menyertakan Allah. Kalau kita kemana-mana menyertakan Allah, insya Allah akan memberikan apa yang kita mau. Kalau mau kita katakan tata rias pengantin atau gunting rambut itu pengen 1 bulan dapat 10.000, insya Allah dapatnya 15.000 gitu kira-kira. Karena membawa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi baju sudah. Baju ini kalau tadi contoh yang digambarkan oleh Pak Agung tadi pakai baju lorek-lorek atau baju kotak-kotak, itu saya kira nggak menarik ya. Tapi baju tadi menurut saya baju yang soft atau baju yang pas untuk disyuting. Ya, paling tidak polos gitu. Ya. Para penyiar di TV itu nggak ada mereka pakai baju aneh-aneh gitu. Tapi bajunya baju-baju polos yang di syuting itu menjadi indah sesuai dengan background-nya yang perlu dimunculkan. Ya. Kemudian adalah tampil percaya diri. Karena Pak Agung ini ganteng gitu ya. Takutnya nanti saja, Pak. Takutnya nanti grogi dengan Pak Agung gitu. Nah, ini sama aja. Intermezzo Pak Agung. Agus Pak. Pakai S. Yeah. Om Ali belum fokus nih, Pak Agus, Agung. Makin aja tadi bingung. Protes, Mas. Jadi tampil percaya diri itu penting gitu. Kawan-kawan ini kan sudah percaya diri sebenarnya. Tapi untuk menjadi percaya diri yang pas gitu, di syuting itu akhirnya gaya tubuhnya enak. Kemudian actingnya juga dilihat enak, gaya bahasanya enak. Lalu jangan salah, jangan tidak memakai sedikit senyum. Jadi pakai sedikit senyum itu menjadi penting saya kira. Ini yang saya kira perlu dilakukan kawan-kawan. Kemudian tentukan bahwa materi itu mulai sekarang dipelajari. Materi itu kalau belum mulai sekarang diulang-ulang. Barangkali mulai sekarang sudah mulai dicoba, di trial lagi, kemudian diulang kembali. Sehingga pada waktu nanti membaca skrip yang disiapkan oleh Pak Agus, itu skripnya itu udah 90% hafal gitu kira-kira. Kayak kita kalau kita nyanyi itu nyanyinya hafal, itu lebih bagus daripada kita nyanyinya nggak hafal sekali kemudian hanya ngelihat di dalam teks. Ini yang saya kira perlu difahami oleh para calon-calon artis. Kawan-kawan ini adalah calon artis yang akan dilihat oleh seluruh orang Indonesia, ribuan orang. Kalau perlu yang lihat jutaan orang. Kalau kawan-kawan itu yang lihat ada minimal 1 juta, ya siap-siap aja menjadi orang kaya raya gitu kira-kira. Itu yang perlu dilakukan. Harapan kami kawan-kawan paling tidak ada yang tembus di angka 1 juta satu materinya. Ini kita perlu fastabil khairat. Itu yang tentunya perlu saya sampaikan. Saya tidak akan berbicara panjang lebar karena kawan-kawan ini sudah profesional. Saya hanya mengingatkan saja. Kemudian dari 71 jenis pelatihan, ini kira-kira baru ada 40. Sehingga belum ada separuh ini. Belum ada separuh jenis pelatihan yang bisa ditampilkan. Tapi dengan 30 jenis pelatihan itu saya kira sudah mengundang giroh
mengundang kawan-kawan untuk orang melihat LPA, wow, gitu loh kira-kira. Orang itu melihatnya hanya wah atau wow. Atau, lah kawan-kawan ini harapan kami jangan dilihat, jangan orang melihat, wow, jangan gitu, tapi wah gitu loh, keren gitu loh. Kalau perlu orang bilang gila gitu loh. Kalau pengajaran kita orang bilang, saya dulu pernah waktu diajar Pak Arif Rahman itu omnya Sandiaga Uno, itu kalau ngajar keren banget gitu loh. Bahasanya enak banget gitu loh. Lalu mudah banget dicerna oleh siapapun. Nah, pengajaran seperti Arif Rahman itu menjadi penting. Menurut saya, ada yang kadang-kadang orang ngajar itu muter-muter, nggak susah dicerna, akhirnya ngapain sih ini gitu. Nah ini mensederhanakan kalimat, mensederhanakan bahasa yang indah, yang sederhana, lalu bahasa yang nyentuh hati. Itu penting menurut saya. Jadi bahasa yang hatinya tersentuh gitu. Lalu kapan bahasa itu keras, kapan dilembutkan, kapan sedikit pelankan, dan kapan ditekan. Itu kira-kira. Sehingga ini yang saya kira perlu mengolah kata-kata ini menjadi penting. Kalau si penceramah itu bahasanya Yusuf Mansur itu enak gitu. Bahasanya almarhum Zainuddin itu sederhana tapi akhirnya menjadi bahasa sejuta umat gitu. Nah, kawan-kawan kita ini yang menjadi calon artis-artis ini kalau perlu seperti menjadi artis sejuta umat di LPA ini. Lalu perkenalannya tentunya perlu menyebutkan bahwa saya instruktur dari Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika. Itu perlu diucapkan di awal. Ini yang saya kira perlu dilakukan oleh kawan-kawan. Jangan keliru menyebutkan lembaganya. Ini kalau menyebutkan lembaganya, kita harus mengerem emosi sebentar gitu kira-kira dalam hal ini, karena kita bersama dengan LPA. Ini yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau kalimat saya kurang nyaman didengar oleh kawan-kawan, tapi maksud saya baik. Tentunya terima kasih di sana kawan-kawan semuanya ada di sini, keren-keren deh gitu. Ya, mantap Pak. Intinya jadilah instruktur sejuta siswa. Kalau Zainuddin sejuta umat, ini sejuta siswa. Jadi mikirnya sejuta siswa aja gitu. Kalau kita punya laku sejuta siswa, ini siswa kita itu kalau 5.500.000, kalau itu masing-masing beri separuh aja berarti ada 11 juta. Ada 11 juta calon siswa. Kalau itu masing-masing harganya 250.000, itu ada 22 juta siswa. Ada 22 juta siswa. Yuk kita rebut. Jadi seperti Desi Ratnasari. Desi Ratnasari ini kalau waktu itu menyanyikan lagu Tenda Biru gitu, semua orang tertarik dan semuanya bisa melantunkan dan mengikuti lagunya Desi Ratnasari. Sekarang jadilah Desi Ratnasari dalam pengajaran. Itu kira-kira. Terima kasih Om Hayu, sukses untuk semuanya. Salam hormat. Terutama saya pengen kenal kawan-kawan yang belum ketemu dengan saya. Nanti kapan ngopi bersama dengan saya dan Om Wahyu. Itu Om Anjang. Karena saya belum ketemu sama Om Anjang. Saya pengen semua di antara kita ini adalah saudara. Yang persaudaraan ini semangat kita bisa diturunkan ke anak cucu kita. Siap Pak, siap Pak. Syukur nanti di antara kita ada cucunya Bukun, akarnya merit dengan siapa gitu kan, atau anak saya dijodohkan dengan anak siapa, anaknya Pak Wahyu dengan anak siapa, sehingga kita jadi keluarga yang besar. Walaupun taibatun warupun ghafur. Kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ali Badarudin, Om Ali Badarudin. Saya biasa lebih nyaman memanggil beliau Om Ali Badarudin daripada Bapak Ali Badarudin. Oke, tadi yang sempat terputus Om Hoirul udah
join. Om Herul boleh dilanjut sebentar sebelum kita akhiri. Om Herul sekaligus panjatkan doa, Om Herul. Ya, qadarullah tadi ada jaringan terputus. Tadi saya nggak tahu sampai mana, tapi yang jelas segala sesuatu pasti ada awal. Ketika awal itu adalah mungkin malam ini agak berat ya untuk membuat produksi ya video. Tadi yang saya bilang bahwa KPK merilis tahun lalu Juni dari 327 video hanya 11% yang lolos sensor yang dibuat oleh ahli. Jadi Nabi menyampaikan SAW kalau ada pekerjaan yang diserahkan kepada bukan ahlinya ya tunggu saat kehancurannya gitu. Mungkin strategik LPA Prakerja juga mengkombinasikan sinergi dan kolaborasi juga baik. Dari sisi Pak Ajeri dan kita di BDS itu memang punya beberapa pengalaman gitu ya. Kalau Bapak Ibu memberikan amanah ini kepada kami untuk memproduksi, saran kami berikan kami kesempatan agar bisa dilihat hasilnya. Dan yang paling penting yang mengaudit itu bukan kami sebenarnya, tapi kurasi dari PMO Prakerja. Hal ini menjadi dasar bahwa bisnis ini atau produk ini adalah bagian kerjasama, sinergi, dan kolaborasi berbagai pihak. Ta'awun, alal birri wat taqwa atau gotong royong. Biasanya kalau udah kerjasama, hasilnya pun akan nyaman dirasakan oleh semua pihak. Apalagi diharapkan adalah turun kepada keturunan kita gitu ya dalam konteks Pak Ali. Belum pernah ada sebuah perjanjian MOU atau MOA yang mungkin lebih dari 10 tahun atau 20 tahun kecuali yang pemerintah ya B2G atau B2C tadi. Harapan saya adalah Pak Agus dan timnya yang sudah diberikan amanah, mudah-mudahan pengalaman yang sekian tahun tadi menjadi dasar bahwa PMO Prakerja akan menilai, mengkurasi video-video ini akan menjadi sesuatu yang sangat berkualitas. Mudah-mudahan menjadi standar bagi program-program pelatihan yang ada di Indonesia, walaupun kita masih baru muncul ya, dibandingkan 2 tahun lalu. Mudah-mudahan ini sebuah pertanda bahwa niat baik dari Pak Ali, Om Ali ya tadi ya, kemudian manajemen LPA Prakerja, dari pimpinan, manajemen, dan stafnya, kita yang di luar pihak ini dilibatkan, mudah-mudahan menjadi doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Bapak Ibu yang sudah berumur, memberikan kontribusi terhadap keahlian-ahlian tadi, sekarang disuruh untuk menjadi instruktur 1 juta siswa, ya. Ini merupakan mimpi yang bisa dibuktikan, insya Allah. Dan kami dari BDS berharap bisa memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu, menjadi sebuah produk yang dipakai bagi lokal bangsa kita khususnya dan juga bisa berpotensi menjadi konten nasional nanti. Mungkin tinggal dibuat subtitle dalam bahasa Spanyol, bahasa Afrika, karena sekarang produk ini bisa dipakai seluruh dunia, tidak hanya orang Indonesia. Selama platform ekosistemnya sudah dibuat oleh LPA Prakerja, saya kira ini bisa dipakai buat negara-negara di Afrika, di negara-negara yang terbelakang yang mereka butuh pelatihan-pelatihan seperti ini, tidak hanya di Indonesia. Jadi yang nggak panjang. Bahasanya think locally but act globally. Dari saya itu Om Ali, Om Wahyu, Om Eri, dan semua tim para pimpinan kursus dan pelatihan dan tenaga instruktur, mudah-mudahan malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pertemuan atau majelis, Nabi pernah ajarkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, setiap pertemuan yang diakhiri dengan doa penutup majelis atau doa closing meeting, ada 2 hal manfaat kebaikannya. Pertama adalah Allah berikan pahala dan kebaikan bagi semua yang hadir pada malam hari ini dalam meeting Zoom. Kalau ada kesalahan atau kealpaan yang dia tidak sadari atau kita sadari bersama dari ucapan, pernyataan ataupun yang didengar, maka Allah akan ampunkan segala kesalahan kita dan dosa-dosa kita pada malam hari ini. Doanya adalah subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Om Ali, Om Wahyu. Baik. Oke, terima kasih Om Herul. Ini mungkin melengkapi, biasa nggak lengkap kalau Om Eri ini nggak ngomong. Om Eri, monggo Om Eri Subada kalau masih monitor. Sekaligus doa yang lengkap. Ya, saya monitor Pak. Semua tadi sudah ditutup oleh Pak Hairul ya. Ya kami tetap mendukung bagaimana produk yang nanti kita sampaikan, kita tayangkan sesuai dengan arahan Presiden Direkturnya LPA, 1 juta pendengar, 1 juta subscriber, mudah-mudahan ini bisa terpenuhi, dan ini adalah salah satu mudah-mudahan legacy kita kepada generasi mendatang, kepada bangsa Indonesia yang kita cintai, khususnya NKRI ini. Mudah-mudahan yang sesuai dengan hadis katakan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang punya manfaat bagi orang lain. Inilah salah satu bentuk kepedulian kita memberikan satu pendidikan kepada masyarakat, menambah
hasil guna dan bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Demikian dari saya, Pak Ketum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin mohon maaf kalau ada tadi yang belum tersapa tadi Bu Sujati. Terima kasih Bu Sujati sudah gabung. Ya, yang lain juga mungkin akhirnya mungkin saya akhiri untuk Zoom kita malam ini. Kalau ada hal yang belum kurang jelas, bisa komunikasi via grup WhatsApp. Ini grup WhatsApp-nya memang kita buat terpisah, ada grup WhatsApp production ini untuk yang sudah mulai ke tahap produksi, karena kalau yang di ekosistem kan masih bergabung banyak ya, dan kita fokus di production untuk biar hasilnya bisa segera maksimal nanti. Itu saja. Terima kasih sekali lagi waktunya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar Om Ali dapat musik. Dengan lembaga-lembaga lain nantinya. Assalamualaikum.